Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Lahir sebagai manusia merupakan sebuah berkah dan sangat sulit atau sungguh sulit dilahirkan sebagai manusia. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita akan diskusi mengenai menghargai kehidupan sebagai manusia bersama Yang Mulia Bhikkhu Badranata dan juga Romo Pujimin. Baik, langsung saja kita sapa Yang Mulia Bante. Ya. Dan juga Romo Pujimin, Namo Buddhaya. Kita juga sapa Bante ya, dan Romo, seluruh pemirsa, Namo Buddhaya. Dan pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan ikuti terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita akan berbincang-bincang mengenai menghargai kehidupan sebagai manusia. Yang Mulia Bante dan juga Romo, Bante bisa jelaskan maksudnya bagaimana Bante menghargai kehidupan sebagai manusia, pengertiannya di dalam konsep agama Buddha? Baiklah, pemirsa TVRI yang saya hormati, pada kesempatan hari ini merupakan satu kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bersama-sama membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Nah, menghargai kehidupan sebagai manusia, tentu yang perlu kita ketahui yang pertama, bahwa di dalam Naka Sika Sutta, Guru Agung kita pernah bersabda bahwa kelahiran sebagai manusia itu sungguh-sungguh sulit. Diperumpamakan seperti butiran debu yang ada di ujung kuku Guru Agung kita Sang Buddha. Itulah kelahiran sebagai seorang manusia setelah mengalami kematian. Tetapi yang terlahir di alam apaya bumi itu seperti layaknya debu yang ada di alam semesta. Maksudnya lahir di apaya bumi, alam apaya bumi? Ya, di alam rendah. Di alam rendah. Di alam rendah. Nah, jadi inilah yang perlu kita ketahui, bahwa sesungguhnya kelahiran sebagai manusia adalah sebuah berkah, dan tentunya berkah kelahiran sebagai manusia ini patut untuk kita hargai. Dan dijaga maksudnya Bante? Dan tentunya dijaga dengan baik. Karena apa? Karena untuk memperoleh kelahiran sebagai manusia itu ada beberapa sebab. Yang pertama, sebab utama adalah praktek moralitas yang murni. Yang kedua, seseorang itu harus mampu memiliki 6 kesempurnaan, seperti dana, sila, kesabaran atau kanti, lalu wirya, semangat, dan samadhi atau konsentrasi, dan yang terakhir adalah wisdom atau kebijaksanaan, panya. Nah, ketika seseorang memiliki kedua hal ini dan ditambah satu, yaitu berkenaan dengan motivasi atau aspirasi untuk dapat terlahir sebagai manusia. Nah, ketiga hal ini akan mampu menopang kehidupan seseorang di dalam kehidupan yang akan datang terlahir sebagai manusia. Baik, Romo Pujimin, apa yang disampaikan Bante, bagaimana menurut Romo? Iya, baik, benar ya, bahwa kita harus bersyukur, menghargai terlahir sebagai manusia. Tadi Bante sudah menyampaikan bahwa sesuai Sattva Buddha, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Karena memang setelah kita menjadi manusia, itu sulit untuk dipertahankan. Dalam arti, kita mudah terjerumus oleh perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Sehingga, kita harus berjuang untuk mempertahankan dan bersyukur. Selalu sadar
menjalani kehidupan manusia dengan baik. Ini yang dimaksud juga menghargai sebagai kehidupan sebagai manusia. Saya kira itu. Bante tadi sudah sebutkan praktek moralitas. Ya. Bisa lebih detail Bante, praktek moralitas yang dimaksud Bante ini apa? Ya, baiknya. Sebagai manusia tentunya, sebagai umat rumah tangga atau umat Buddha memiliki pedoman dasar sebagai umat Buddha. Pedoman dasar? Pedoman dasar sebagai umat Buddha, yaitu praktek sila atau Pancasila. Ada 5 sila yang harus dipraktekkan dengan sebaik mungkin. Ya, misalkan 5 sila itu seperti kita berusaha untuk menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, perbuatan asusila, berucap yang tidak benar, dan yang kelima bagaimana kita berusaha untuk menghindari makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Ini praktek moralitas yang dimaksud Bante ya? Iya, tentunya. Jadi maksudnya 5 sila ya, Iya, atau benar. 5 latihan kemoralan. Benar sekali. Selain itu ada lagi Bante? Ya, tentu berkenaan dengan bagaimana kita mampu untuk melihat bahwa kehidupan sebagai manusia adalah sebuah berkah. Yang perlu kita ketahui saat kita menjadi manusia, yang pertama adalah bahwa di dalam kehidupan saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia pada saat ajaran Buddha masih ada. Yang kedua, bahwa kita bisa mempelajari Dharma. Dan yang ketiga, kita bisa mempraktikkan Dhamma. Nah, sesungguhnya ketika kita bisa merenungkan dan memahami dengan benar kondisi kehidupan sebagai manusia yang dikatakan sangat berharga ini, dan dikatakan juga di dalam Dhamma sungguh-sungguh sulit untuk dicapai, maka hendaknya kita mampu benar-benar memanfaatkan kehidupan kita untuk digunakan dengan sebaik mungkin. Baik, Romo Pujimin, Bante sudah mengatakan tadi praktek moralitas untuk rumah tangga ya Bante ya? Benar sekali. Untuk kita-kita nih ya, Iya. Romo. Nah, Romo sendiri dalam praktek yang tadi Bante sampaikan, apakah ada kesulitan? Ya, baik. Betul bahwa mensyukuri terlahir sebagai manusia harus menjaga sila. Bicara kesulitan tentu selalu ada, Romo, ya, Bante ya. Selalu ada. Karena itu memang perlu keyakinan yang kuat bahwa kita sebagai manusia bisa menjadi orang yang baik, bisa menjalankan sila. Setelah itu harus semangat juga. Yakin, semangat, teguh hati bahwa sila itu bermanfaat buat hidup kita. Setelah yakin bahwa sila bermanfaat, semangat untuk menjalankan, keteguhan hati, apapun godaan yang menimpa kita, kita tetap teguh hati karena tahu itu bermanfaat. Biasanya semakin baik kebajikan kita, tantangan juga makin besar. Betul. Sehingga keteguhan hati ini harus penting. Ya. Setelah keteguhan hati ya juga harus kita bijaksana. Bagaimanapun ketika kita berbuat baik kadang pula tidak dihargai orang. Orang sulit untuk melihat kebajikan kita. Di sini juga perlu kebijaksanaan, bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak selalu ya seperti yang apa kita pikirkan, apa yang kita mau. Ini kira-kira. Salah satu contoh Romo, misalnya ada kesempatan untuk korupsi, misalnya ada kesempatan untuk korupsi. Banyak orang mengatakan kita dibilang bodoh kan, Iya. kalau enggak itu, ya kan? Kalau mengharapkan gaji sebulan berapa nggak cukup, ini kesempatan gitu. Nah itu menurut Romo sendiri bagaimana? Ya, ini juga memang ketika kita melihat pragmatis ya, jangka pendek, sepertinya itu kebodohan. Tetapi dalam jangka panjang ketika kita sadar bahwa itu adalah sebuah tindakan bodoh, tindakan tidak berguna, selayaknya tidak mengikuti. Kita kadang-kadang lupa ketika kita sehat itu selalu tidak memikirkan ketika nanti kita sedang tua, sudah lemah, sakit. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan kebaikan. Baik Romo, Gitu. sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu beberapa informasi yang akan kita lihat. Baik pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami dan kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kita akan melanjutkan pembahasan menghargai kehidupan sebagai manusia bersama Yang Mulia Bhante Badranata dan Romo Pujimin. Tadi Romo sudah jelaskan bagaimana kita menghadapi sebuah kesempatan untuk korupsi, tetapi supaya kita tidak ikut-ikutan korupsi seperti itu ya Romo ya. Iya. Ya, supaya kita tidak jatuh terjerumus. Romo bilang ini memang kesempatan jangka pendek, tapi jangka panjangnya pun harus dipikirkan bahwa kalau ini sudah perbuatan tidak baik seperti itu. Nah, menurut Bhante sendiri bagaimana Bhante? Jadi menurut pandangan saya berkenaan dengan orang yang mungkin ada kesempatan untuk korupsi dan sebagainya, Ya. itu adalah merupakan tindakan yang tidak baik, disebut dengan aku salah. Nah, jadi ketika kita menyadari, yang perlu kita lakukan adalah ketika kita menyadari bahwa kita terlahir sebagai manusia yang dikatakan sungguh sulit, maka kita juga harus mengerti tentang 4 jenis manusia di dunia ini. 4 jenis? 4 jenis manusia Apa di aja, dunia ini. Bhante? Yang pertama, ada manusia dengan kadar loba atau maksudnya? keserakahan, Keserakahan. ketamakan yang sangat tinggi. Ini disebut manusia peta. Oh. Lalu yang kedua, ada yang disebut manusia dengan kadar dosa atau kebencian yang tinggi. Bagaimana orang itu suka marah, kalau tadi loba, dia serakah, tidak bisa menghargai orang lain, ya, selalu merasa hidupnya paling benar. Nah, lalu ketika dia dosa, disebut sebagai manusia naraka. Yang ketiga, ada manusia tiracana. Ini merupakan manusia dengan kadar moha atau kegelapan batin yang tinggi. Dan yang keempat adalah manusia dengan kadar kusala atau kadar kebaikan yang tinggi, di mana orang ini tahu tentang dharma, tahu tentang rasa malu dan takut akan akibat perbuatan jahat. Dan tentunya tadi di bagian ketiga tentang manusia tiracana, di mana kadar mohanya tinggi, seseorang ini tidak punya rasa malu dan juga tidak punya rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Itu yang tiracana, Bhante? Iya. Nah, jadi melihat bagaimana ketika kita ada kesempatan menjadi seseorang yang mungkin ada kesempatan untuk korupsi. Nah, kita harus bisa melihat kita sebagai manusia ini berada pada posisi yang mana. Berarti dalam kadar ini bisa dikatakan bahwa orang yang mau korupsi adalah berada pada posisi manusia yang kadar lobanya tinggi. Kadang nggak sempat mikirin itu Bhante. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita bisa mengetahui bahwa kehidupan sebagai manusia itu sungguh sulit, maka sesungguhnya akan ada kesempatan untuk kita mengoreksi diri atau berintrospeksi diri. Nah, selanjutnya tadi dikatakan, selain loba juga ada manusia tiracana, yang artinya dia tidak punya rasa malu untuk berbuat jahat dan tidak takut akan akibat perbuatan jahat. Sehingga segala hal yang tidak menyenangkan, yang tidak baik bisa saja dilakukan. Semuanya dilakukan. Gitu. Iya. Karena sebodoh teing kalau orang sana bilang Bhante ya. Iya, benar sekali. Nah, Romo sendiri ada kesulitan nggak Romo mengenai yang Bhante sudah sampaikan itu? Ya, tentu ya. Memang ketika kita hidup mau layak sebagai manusia, godaan memang luar biasa. Ketika kita tidak mindful, tidak sadar, tidak eling, godaan sana sini, godaan fisik, godaan mental, itu luar biasa sehingga sulit. Karena itu tadi ya, yang saya bilang, ketika kita memang sudah komitmen, kita kadang-kadang suka nggak jujur, Romo. Gimana kita katanya pingin hidup lebih baik, tetapi lupa resepnya untuk hidup lebih baik itu seperti apa. Nah, kita terikat oleh hukum sebab akibat. Dalam jangka pendek, jangka panjang kita terikat. Ketika kita menginginkan sesuatu jangka panjang ke depan yang baik, bagaimanapun yang akan datang kan saat ini jawabannya. Kalau sekarang saat ini kita perbuatannya tidak menuju, tidak positif, mana mungkin yang akan datang akan positif. Jadi ketika kita ingat hal itu, saya kira untuk tadi godaan-godaan tadi bisa kita minimalisir itu, Romo. Jadi yang penting tadi ya, Romo ya, yang Romo sebutkan itu ya. Ya, harus yakin ya. Kita semangat, ya. Fokus kepada, kalau kita udah yakin itu baik, ya. Fokus, teguh hati, ya. dan bijak.
yakin dengan adanya hukum karma barangkali Iya, ya Bante ya, kalau terikat hukum sebab di akibat sahabat tadi. kita atau saudara kita kan tabur tuai Iya. bahasanya, kalau di Buddhis itu hukum karma. Yakin nggak dengan tabur tuai? Itu ada. Iya. Kalau yakin jangan lakukan gitu Bante ya. Kalau itu memang tidak baik menurut Bante begitu ya. Iya. Nah Bante mau tambahkan apa Bante? Ya, benar sekali. Kalau saya lihat Bante ini udah mau tambahkan juga. Ya, jadi memang benar, agar kita bisa menjadi pribadi yang jujur dan sungguh-sungguh jujur, Iya. tentunya hal ini menjadi poin penting agar kita mampu mengendalikan diri kita. Cara agar kita tidak melakukan tindakan seperti hanya tadi adalah kondisi yang tidak baik seperti korupsi dan sebagainya, tentunya mungkin tindakan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mampu menyadari dengan sepenuh hati. Dikatakan di dalam Dharma bahwa kehidupan ini tidak pasti, tetapi kematian itulah yang pasti. Dan selanjutnya dikatakan oleh Guru Agung juga sebagai renungan harian, ya, di dalam Abhina Pacawekanapata, bahwa aku akan mengalami usia tua, tetapi aku belum bisa mengatasi usia tua. Aku akan mengalami sakit, Ya. tetapi aku belum bisa mengatasi sakit. Aku akan mengalami kematian, tetapi aku belum bisa mengatasi yang disebut dengan kematian. Ketika kita sebagai manusia mampu menyadari ketiga hal ini, maka tadi yang disampaikan oleh Romo, menjadi pribadi yang jujur pasti akan terjadi. Menjadi pribadi dengan kadar kebaikan yang tinggi, itu juga pasti akan terjadi. Ia akan mampu mendekatkan diri kepada Dharma, sehingga ia akan menjadi pribadi yang dapat menghargai kehidupannya. Poinnya adalah kesadaran ya. Benar Bante, sekali. ya. Nah, sadar nggak apa yang mau dilakukan ini? Iya. Ya jangan nanti setelah ketangkap lalu bilangnya kilaf ya Bante. Nah ini padahal pada saat dia lakukan sebenarnya dia tahu dan dia sadari Iya, benar sekali. bahwa Iya. itu adalah sebuah kesalahan. Begitu ya Bante. Iya. Nah Romo mau Betul, tambahkan betul. lagi Romo, silahkan. Ya, tadi betul. Jadi ketika kita memang tidak menjaga kesadaran, tidak jujur dengan apa yang kita mau, jujur ini bukan berarti obral rahasia, bukan itu, tetapi jujur dengan apa yang kita komitmen apa, yaitu dipegang itu. Jadi ketika kita ada godaan untuk korupsi, godaan untuk tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, misalnya seperti saya misalnya sebagai guru misalnya, lah kita bersyukurlah sebagai guru, kerjakan jadi guru sebaik mungkin, itu yang terbaik cara bersyukur sebagai manusia. Kadang-kadang jadi guru atau jadi profesi apapun, kalau kita tidak fokus, tidak melakukan dengan baik, itu yang namanya tadi saya bilang juga tidak jujur. Inginnya seperti ini tapi mana-mana semuanya dirambah seperti itu. Baik Bante dan Romo, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan terlebih dahulu beberapa informasi yang akan kita saksikan. Baik pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Yang Mulia Bhikkhu Badranata dan Romo Pujimin. Baik Bante, kita lanjutkan juga Romo. Sekarang Bante saya mau tanya, poin terakhir nih Bante. Iya. Menghargai kehidupan sebagai manusia. Tentu ada caranya kan Bante ya? Benar sekali. Nah, bisa dijelaskan Bante, bagaimana caranya kita menghargai kehidupan kita sebagai manusia? Baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, kita sebagai manusia, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sadari bahwa kelahiran kita sebagai manusia itu sungguh sulit. Bukan hal yang mudah untuk terlahir sebagai manusia. Maka perlu untuk kita menghargai kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana cara menghargai kehidupan kita sebagai manusia? Di dalam Dhamma, Guru Agung kita pernah bersabda, arogya paramalaba, santutik paramangdanang, wasasa paramanyati, nibanang paramangsukang. Arogya paramalaba, artinya kesehatan merupakan keuntungan yang paling besar
dibandingkan keuntungan-keuntungan yang lainnya. Ketika kita hidup sebagai manusia saat ini dengan sehat secara jasmani, mungkin juga sehat secara mental, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mampu untuk merawat diri kita dengan baik. Kesehatan secara mental, Bante, Ya. maksudnya? Ya, kesehatan secara mental adalah selain tubuh kita membutuhkan makanan secara materi, ya, kesehatan secara mental atau batin kita juga membutuhkan nutrisi atau makanan, yaitu melalui praktek dhamma, belajar dharma, mendengar dhamma, melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Ini merupakan cara untuk meningkatkan kualitas mental atau kesehatan mental kita. Jadi ini cara kita untuk menghargai kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama adalah ketika kita harus menyadari bahwa kesehatan merupakan keuntungan yang terbesar, maka jagalah kesehatan kita. Bukan hanya fisik tetapi mental. Yang selanjutnya yang kedua adalah wasasa paramanyati. Bagaimana kita harus pandai merasa puas, karena kepuasan merupakan harta yang sangat berharga dibandingkan harta-harta yang lainnya. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka kita harus mampu merasa puas hidup sebagai manusia. Selanjutnya wasasa paramanyati. Kepercayaan menjadi saudara yang paling baik atau saudara yang terdekat. Maka ketika kita sudah mampu menjadi manusia, selain menjaga kesehatan jasmani ataupun mental kita, yang kedua merasa puas dengan kehidupan kita, yang ketiga adalah bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Artinya kita mampu untuk mempraktikkan kemoralan di dalam kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah Nibbanang Paramangsukang. Kita menyadari sebagai manusia, sebagai siswa Buddha, tujuan akhir kita adalah mencapai Nibbana, kebahagiaan sejati. Maka berjuanglah, berusahalah untuk mencapai kebahagiaan sejati itu dengan praktek moralitas yang murni, salah satunya. Nah, ketika kita berpikir, aduh Bante, di dalam kehidupan saat ini saya sudah banyak melakukan kesalahan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Oke, setiap manusia tidak terlepas dari perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Tetapi di dalam Dhamma, Guru Agung kita pernah bersabda, barang siapa dengan jalan mampu melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya, maka orang itu seperti rembulan menerangi dunia. Ya, layaknya rembulan yang terbebas dari awan. Jadilah rembulan gitu. Iya, benar sekali. Ya, untuk menerangi ya. Iya, benar sekali. Jadi tidak masalah. Baik. Yang namanya hidup itu pasti ada salah, ada benar. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana lakukanlah perbuatan baik agar kita mampu menerangi dunia ini layaknya rembulan yang terbebas dari awan. Artinya kita bisa membersihkan kekotoran batin kita dengan perbuatan baik. Terima kasih Bante. Lalu Romo, sebagai penutup silakan. Supaya hidup ini bisa seperti rembulan, tetaplah fokus terhadap kebajikan kita, bersyukur dengan apa profesi kita, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah cara yang terbaik untuk bertanggung jawab, untuk mensyukuri sebagai manusia dalam skup tadi ya. Jadi profesi apapun kalau kita lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, itu adalah bentuk rasa syukur yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih Bante Badranata dan juga Romo Pujimin sudah hadir di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita sama-sama menjaga kehidupan kita yang sungguh-sungguh mulia ini, yang sudah menjadi berkah untuk kita. Tetap kita berbuat baik, selalu lakukan atau menjaga praktek moralitas kita supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang yang terlalu dalam. Apabila sudah jatuh, tentunya sangat sulit sekali untuk naik lagi ke atas. Dan pemirsa yang berbahagia, jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda semua dan ikuti terus program Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama kami. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.